Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wina sakit. Sakit. Siapa? Izin. Andi Wilda izin. Masih ada yang tidak hadir? Ara sakit. Siapa lagi? Eliska izin. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview kembali materi kita minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang peristiwa penting dakwah Rasulullah di Madinah ya. Jadi ada beberapa peristiwa penting. Siapa yang masih ingat peristiwa penting dalam dakwah di Madinah? Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah Piagam Madinah ya. Yang kedua Respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Respon Nabi ada terjadi beberapa perang. Yang pertama yang terjadi perang Badar. Selanjutnya ada perang Uhud dan yang terakhir perang Handaq ya, perang Handaq. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang proses terjadinya Fatu Mekah. Siapa yang bisa jawab? Bu, Oke. Fatu Mekah terjadi karena kaum kafir Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah sehingga pada tanggal 10 Ramadan Nabi Muhammad membawa 10.000 kaum muslim menuju ke Mekah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji membawa 100.000 orang. Kaum muslim memasuki Mekah tanpa peperangan, di mana kaum kafir Quraisy tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Peristiwa pembebasan kota Mekah ini terjadi pada akhir bulan Ramadan, sehingga untuk mengenangnya umat muslim dan seluruh dunia mengumandangkan takbiran pada malam lebaran. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya siapa yang tahu bagaimana apa itu Haji Wada? Saya Bu. Oke, silakan. Haji Wada adalah haji perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan khutbahnya dan turunlah wahyu terakhir. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah itulah tadi review materi kita minggu lalu ya. Dan untuk hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu setelah Rasulullah kemarin wafat, setelah melakukan haji wada, tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Dan akhirnya diganti oleh siapa penggantinya? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar. Di sini ada 4 khalifah pengganti Rasulullah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada 4 Khulafaur Rasyidin ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan dan yang terakhir Abu Talib. Jadi tujuan pembelajaran berikutnya yaitu menganalisis kebijakan dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin ya, melalui diskusi yang akan kita lakukan ya sebentar. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan kalian menyimak video berikut ya. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Nah, itulah tadi video ya tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi sekarang Ibu akan memberi kalian tugas melalui diskusi ya. Silahkan kalian membagi 4 kelompok sesuai 4 khalifah. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas tentang
Abu Bakar, bagaimana proses terpilihnya sampai akhir hayatnya. Terus kelompok 2 tentang Umar bin Khattab, kelompok 3 tentang Utsman, dan yang kelompok 4 tentang Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi nanti yang akan kalian buat yaitu sebuah presentasi dari PowerPoint ya, bisa melalui aplikasi Canva atau sebagainya. Jadi kalian bisa mencari informasi dari internet atau dari buku yang telah kalian baca ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama kita presentasi ya. Kelompok pertama, siapa yang mau maju presentasi? Oke, silakan Sarah. Tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Sifat-sifat Abu Bakar: yang pertama, tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, beliau lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding cintanya kepada harta, istri, dan anak-anaknya. Yang ketiga, gagah pemberani. Yang keempat, tidak pernah makan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, beliau adalah orang yang utama setelah Rasulullah SAW. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah mewasiatkan kepada kaumnya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah Nabi wafat. Oleh sebab itu, setelah Nabi wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah mewasiatkan kepada kaumnya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah Nabi wafat. Oleh sebab itu, setelah Nabi wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah berdasarkan musyawarah. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq: yang pertama, kemajuan yang telah dicapai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, perbaikan sosial. Yang ketiga, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang keempat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kelima, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Hai Bu. Oke, silakan. Kelompok 2 ya. Oke. Mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 menjawab. Saya Bu. Oke, silakan Marwah bantu. Saya akan membantu teman saya menjawab pertanyaan. Jadi Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yaitu karena Abu Bakar selalu membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah SAW, terutama tentang peristiwa Isra Miraj. Oke. Bagus ya.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu kebijakan Abu Bakar yaitu memberantas nabi palsu. Pertanyaan saya, nabi palsu yang manakah yang dimaksud? Oke, silakan kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya, Bu. Saya akan membantu teman saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebenarnya sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi sejak masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka itu diangkat menjadi nabi bersamaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang disebut nabi-nabi palsu. Yang pertama Musailamah, yang kedua Sajjah, yang ketiga Tulaiha, dan yang keempat Al-Aswad. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua ya, Umar bin Khattab. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Saya. Oke, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi Khalifah Umar bin Khattab. Baik, mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi. Beliau merupakan khalifah kedua setelah kepergian Rasulullah dan yang menggantikan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab diawali dengan ijtihad Abu Bakar yang meminta Umar bin Khattab bersedia menggantikan kedudukannya kelak jika ia meninggal di dunia. Permintaan ini pun disetujui oleh Umar. Hanya Umar meminta agar persoalan ini dibicarakan terlebih dahulu di kalangan tokoh masyarakat supaya tidak terjadi salah paham. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu'ah. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya dari kelompok 3 ya, Utsman bin Affan. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Qusay bin Kilab. Lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Beliau merupakan figur pedagang besar pada masa Nabi. Proses pembayatan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, Umar memilih tim formatur terdiri dari Abdullah ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dituduh berbuat zalim dengan mengangkat pejabat dari keluarganya yang memecat gubernur yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Para pemberontak terpengaruh dengan fitnah tersebut. Mereka datang ke rumah Utsman radhiyallahu anhu dan mengepungnya alih-alih menghentikan massa yang menerobos. Utsman tetap membaca Al-Quran dan tidak menghiraukannya. Ini menyebabkan seseorang memukul Utsman radhiyallahu anhu hingga terjatuh lalu menikam beliau hingga wafat. Pada 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan wafat. Ia meninggal di usia ke-81 dan dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya.
untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergelakan. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij tidak lagi mempercayai kebenaran pemimpin-pemimpin Islam, dan mereka berpendapat bahwa pangkal kekacauan Islam pada saat itu adalah karena adanya 3 orang imam, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, itulah tadi semua presentasi keempat kelompok ya. Oke, siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Bu. Oke, silakan Mariel menyimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu kepemimpinan para khulafaur rasyidin memberikan inspirasi dan pedoman bagi pemimpin masa kini dalam menjalankan tugas kepemimpinan dengan keadilan, ketatahan, dan kesadaran akan tanggung jawab. Oke, terima kasih Amir. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang khulafaur rasyidinnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesulitan apa saja yang dihadapi mereka dan apa saja faktor-faktor keberhasilannya. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum kita kembali ke rumah masing-masing ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.